Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kamaluddin, NIM 230505241108, kelas PTM D. Di sini saya akan menerangkan materi yang di-share Buana. Yang pertama yaitu diskolasi versus sifat mekanik, yang kedua titik koordinat, yang ketiga densitas material, keempat APF of body center kubik, yang kelima perbedaan penting antara padatan kristalin tunggal, polikristalin, dan amorf. Yang keenam yaitu ikatan atomik, yang ketujuh resistance to fracture. Pertama yaitu diskolasi versus sifat mekanik. Tegangan yang terbentuk di sekitar diskolasi akan mempengaruhi sifat mekanik bahan. Pergerakan dan kemampuan diskolasi untuk memperbanyak diri sangat mempengaruhi sifat mekanik. Saat deformasi plastik terjadi, sejumlah energi akan tertahan di dalam material. Sebagian besar energi ini terasosiasi dengan diskolasi. Diskolasi yaitu ketidaksempurnaan garis dalam bidang ilmu material. Gangguan yang bersifat linear seperti ketidaksempurnaan suatu dimensi pada paham geometris dari susunan atom. Sedangkan sifat mekanik adalah sifat yang menunjukkan kelakuan material apabila material tersebut diberi beban mekanik, statik, atau dinamik. Seperti yang ada pada gambar tersebut. Yang kedua yaitu titik koordinat. Titik koordinat biasanya digunakan untuk menentukan titik pada bidang. Suatu koordinat terdiri dari dua bagian. Satu yaitu sumbu mendatar atau diagonal X, dua sumbu tegak atau vertikal Y. Letak titik pada bidang dinyatakan dengan X, Y, Z. X disebut absis, Y disebut dengan ordinat. Seperti pada contoh ini. Yang ketiga yaitu densitas material. Densitas material logam memiliki close packing, efek dari ikatan logam. Dua, massa atom relatif logam cenderung lebih besar. Keramik memiliki ikatan kovalen sehingga susunan atom tidak terlalu padat. Biasanya keramik terbentuk dari elemen-elemen yang lebih ringan. Ketiga, polimer seringkali amorfus dan terbentuk dari unsur-unsur yang ringan. Untuk keterangan ada pada gambar tersebut. Yang keempat yaitu tentang APF body center kubik, yang memiliki rumus APF sama dengan volume atom dibagi volume sel satuan. Visualisasi kubik terbuka berpusat tubuh. 8 atom di setiap sudut dengan 8 volumenya di dalam sel satuan. Volume atom sama dengan 2,4/3 pi kubik. Volume kubus sama dengan 2/3 R kubik. Untuk BCC, APF sama dengan akar 3 pi per 8 sama dengan 68%. Ya, Anda juga bisa melihat seperti keterangan yang ada di gambar ini. Bisa diperhatikan. Itu yang kelima, itu perbedaan penting antara padatan kristal tunggal, polikristalin, dan amorf adalah skala panjang di mana atom-atom dipisahkan atau berhubungan satu sama lain dalam periodisitas yang seragam, juga disebut tatanan jangka panjang. Seperti pada keterangan gambar yang ada pada layar ini. Pertama, periodisitas yang tidak terbatas, kristal tunggal, kristal padat. Kedua, polikristalin. Tiga, amorf, padatan mekanik. Untuk yang pertama itu bentuknya periodisitas yang tidak terbatas. Yang kedua itu lokal periodisitas, dan ketiga itu tidak ada periodisitas. Selanjutnya yaitu ikatan atomik atau interaksi antar atom.
Jika dua atom positif didekatkan, maka keduanya akan terekspos gaya tarik-menarik. Total gaya yang bekerja pada atom adalah jumlah atau selisih kedua gaya yang bekerja. Gaya tarik mekanik energi elektrostatik antara elektron salah satu atom dengan nukleus atom lainnya. Sementara gaya tolak terjadi karena bertemunya dua muatan positif kedua inti atom. Total gaya bekerja pada atom adalah jumlah selisih kedua gaya yang bekerja. Gaya saat tarik-menarik sama sehingga gaya total sama dengan 0 adalah equilibrium interatomic distance. Atom memiliki energi paling rendah pada keadaan ini. Gaya tarik dominan terjadi pada jarak di atas R, sebaliknya gaya tolak menolak umum terjadi di bawah. Untuk gambarannya seperti ini ya. Yang berikutnya yaitu klasifikasi material mekanik. Pertama itu metal, yaitu steel alloys, titanium alloys, aluminium alloys. Yang kedua keramik, Si3N4, Ai2O3, SiC. Glass. Yang ketiga yaitu polimer, polisterin, polyester. Yang terakhir yaitu semikonduktor, yaitu aluminium, zinc, dan karbon. Sekian untuk presentasi saya tersebut. Bila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.